Tabi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Akibat roda lepas, sebuah pikap bermuatan buah-buahan terguling dan nyaris menimpa rumah warga di Lampung Tengah. Rumah seorang anggota DPRD di Lampung Tengah rusak diserang rombongan orang tidak dikenal. Harga wortel dan sayur mayur di Lampung Timur kian melambung. Mobil pikap yang mengangkut buah-buahan dari Tangerang terguling dan nyaris menimpa rumah warga di pinggir jalan lintas Tengah Sumatera, Desa Candirejo, Kecamatan Waipungubuan, Lampung Tengah, Rabu pagi. Kecelakaan disebabkan roda belakang bagian kiri mobil lepas. Menurut pengemudinya, kecelakaan bermula saat ia berusaha menghindari motor yang mendadak belok. Saat kejadian, mobil oleng hingga menyebabkan rodanya lepas. Mobil yang kehilangan kendali kemudian menabrak pagar tembok dan terguling di depan rumah warga. Buah mau ke? Mau ke Bukit Kuning, bongkar Bukit Kuning. Bukit Kemuning sendiri Berdua sama ponaan. Ada korban nggak? nggak ada korban. Jam berapa kejadian kira-kira? Sekitar jam 7. Jam 7 pagi tadi. Pagi tadi. Lepas ban apa gimana? Lepas ban. Lepas ban, baut lepas semua ya. Baut lepas semua sebagian. Dari arah Dari arah Bandar Lampung. mau ke? Ke Bukit Kuning. Dia ada motor ban, Hah? jadi mobil ini bautnya lepas, Oh, bannya copot, Iya. ya kan? Ah. Nggak ketahan, minggir, lempang lah dia. lempang ya. Ya. Ada korban nggak kira-kira? Nggak ada, Tapi rumah warga hancur ya. ya temboknya ini lah, tembok Hancur pagar ya. ya. Berapa orang muatan mobilnya? Ya, sekitar 2 tonan. Informasinya buat apa? Ini mau dikirim ke bukit, Ah. buah-buahan. Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa. Pengemudi dan kernet pikap selamat. Menurut pengemudinya, evakuasi mobil dilakukan setelah muatannya dipindahkan lebih dulu ke mobil lain. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Tengah. Rumah anggota DPRD Lampung Tengah bernama Victorius Beni Wibisodo di Kampung Banjarratu, Kecamatan Waipungubuan, Rabu pagi diserang gerombolan orang tidak dikenal. Para pelaku memecahkan kaca jendela klinik di depan rumah, tempat istri korban bekerja sebagai dokter. Saat kejadian, korban sedang berada di luar daerah. Penyerangan diketahui oleh istri korban yang mendengar suara kaca pecah. Namun saat dilihat ke depan, ia tidak melihat para pelaku. Enggak, aku nggak lihat orangnya. Enggak. Tapi tiba-tiba ibu di luar udah nggak ada orang Udah gitu nggak ya? ada orang. Setelah aku tahu kaca pecah, aku masuk lagi ngambil HP, terus aku bilang sama suamiku, ya itu ada orang yang mecah kaca. Udah, telepon Om kata jadi kayak gitu. Sudah gitu terus aku ke bawah, aku keluar, ke depan itu ada orang tetangga. Aku kira dia tahu, ternyata aku tanya nggak tahu. Setelah aku pas itu nggak tahu, aku balik lagi, mas yang di situ kesini. Ibu, aku tadi ngeliat orang katanya gitu. Dia bawa mobil Vios Hisam. Dia habis mecah itu dia langsung naik mobil arah ke kuburan. Sementara itu, menurut tetangganya, pelaku diduga berjumlah 4 orang pria. Mereka yang mengendarai satu mobil terlihat berdiri di rumah korban. Kalau kejadiannya itu saya nggak tahu, Hah? Pak. Cuma saya buka warung, udah ada orang di situ, Orang bawa apa? bawa mobil. Nah, berapa orang kira-kira bu? Orangnya 4. 4 orang. Terus? Ya tak kira orang mau nganter orang lahiran apa orang berobat gitu. Iya. Ya saya nggak curiga nggak apa lah. Ya cuma Iya. taunya kayak gitu. Saya bersih orangnya masih aja di situ, tetap aja di situ. Bila saya masuk, ya saya nggak tahu kalau orangnya mau itu tempatnya Pak Dewan, nggak tahu. Cuman itunya taunya ke orang ada. Penyerangan rumah anggota DPRD Lampung Tengah telah dilaporkan korban ke polisi. Polisi masih menyelidiki identitas pelaku dan motifnya.
Ardio Haba melaporkan dari Lampung Tengah. Mohon tidak untuk memprovokasi, gitu ya. Siapapun, kan nanti saksi saudara. Pengadilan Negeri Menggala Rabu siang menggelar sidang gugatan sengketa lahan di perkebunan karet milik PT Huma Indah Mekar atau PT HIM di Desa Bandar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Sarmaida Lumban Tobing ini dalam agenda melihat langsung batas lahan yang disengketakan serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak penggugat. Menurut saudara ya, lebih bagus begini. Coba di ini ya. Sidang digelar untuk menindaklanjuti gugatan dari ahli waris Haji Madrus yang mengklaim sebagai pemilik lahan seluas 294 hektar yang kini dikelola oleh perusahaan PT HIM. Sengketa lahan telah terjadi sejak 1982. Pihak perusahaan mengklaim lahan yang disengketakan merupakan bagian dari luasan lahan yang masuk di dalam hak guna usaha atau HGU yang diterbitkan pemerintah. Si saudara membawa identitas berturut-turut. Setelah saksi saudara sudah selesai, cukup menurut saudara, kita akan lanjutkan kepada saksi dari tergugat sampai nanti akhir tambahan, kesimpulan dan putusan. Begitu ya. Ada terakhir yang masih mau ditambahkan sebelum kami tutup? Nanti sekalian sama yang kita petakan besok kita bahas sekalian. Oh iya betul. Dibawakan ya. Peta gambaran versi saudara masing-masing. Haji Madrus adalah jumlah luasnya 294 hektar. Luasnya, dasar-dasarnya Pak? Dasar-dasarnya alas hak kita surat tahun 1922 ya, tahun 1922 sama surat tahun 1983 sama surat pajak penghasilan kebun karet tahun 30 terlampir surat umbulan. Sidang di tempat tersebut dijaga ketat oleh polisi dan belasan satpam perusahaan. Sidang gugatan sengketa lahan berjalan tertib. Kami melaksanakan pengamanan dari Polres Tulang Bawang Barat, jumlah 3 personil dengan kegiatan pihak pengadilan Menggala melakukan pengukuran di tempat, sidang di tempat. Alhamdulillah situasi aman, tetap kondusif. Kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, sidang kemudian ditunda untuk mendengarkan keterangan dari pihak tergugat. Sidang berikutnya rencananya akan digelar di Pengadilan Negeri Menggala. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Hari ketiga setelah diterjang angin puting beliung, sejumlah rumah yang rusak di Desa Belambangan, Kecamatan Belambangan Pagar, Lampung Utara, belum seluruhnya diperbaiki. Angin kencang itu menyebabkan puluhan rumah, 2 diantaranya rusak berat dan 1 ambruk. Pada Rabu siang, para korban bencana angin kencang mendapatkan bantuan sembako. Bupati Lampung Utara berjanji akan memberikan bantuan biaya perbaikan rumah bagi para korban. Melihat musibah besar angin puting beliung di Desa Kecamatan Belambangan Pagar ya, di Kabupaten Lampung Utara. Musibah angin puting beliung ini memakan korban 59 unit rumah yang rusak berat, sedang maupun ringan. Sebagai pemerintah daerah DPR dan kita datang kemari untuk secara langsung dan memberikan stimulan bantuan yang rusak berat, insya Allah nanti diberbagi oleh pemerintah daerah sehingga memberikan dampak psikologis pada masyarakat untuk tidak resah, tidak gelisah. Pemerintah selalu peduli terhadap apa yang terjadi musibah di masyarakat. Adanya pemberian dari pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara khususnya Bupati dan Perpukimcam lainnya, apa tanggapan Ibu? Banyak terima kasih sudah dapat bantuannya. Ya. Berupa apa Bu? Berupa sembako dan alat-alat perlengkapan. Ibu terkena musibah apa? Rumahnya hancur. Hancur ya? Nggak bisa dipenghuni lagi? Bisa dihuni, atapnya yang terbang semua.
Angin puting beliung di Desa Pagar dan Desa Belambangan, Kecamatan Belambangan Pagar, Lampung Utara terjadi pada Senin sore. Angin kencang muncul saat hujan. Selain merusak atap rumah, angin kencang juga menumbangkan pohon dan merobohkan satu rumah. 2 rumah yang rusak berat diantaranya akibat tertimpa pohon. Tidak ada korban jiwa akibat bencana itu. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.